dalil ini. Saya memakai wahyu tadi, tapi nggak apa-apa. Jadi Pak Baal atau Pak Paulus, Jangan loncat-loncat. saya kenal diskusi. Ini teman saya udah lama diskusi. Jadi ini bukan konteks Tuhan ya, aku dan Bapak dan satu. Saya tidak ada mengatakan konteks Tuhan dalam ayat ini. Tadi bicara tentang di mana pertanyaan di mana Tuhan, Anda menjawab aku dan Bapak dan yang lain-lain. Tapi saya mau fokus ke Yohanes 10:30 itu. Jangan pakai ayat itu. Yang bertanya tadi kan yang terakhir berkata sebelum Bapak masuk, di mana Yesus Tuhan, saya katakan di wahyu kan. Tetapi Pak Baal atau Pak Paulus ini ganti-ganti namanya, orangnya sama, dan bahas ini nggak apa-apa, kita bahas mulai Yohanes 10 ayat 22 sampai 39 ya. Jadi jelas Yesus mengaku dia Mesias. Oke, kita bahas ya. Bang Pana Panisar jadi timer ya, Bang Pana ya. Pana Panisar monitor. Ya. Oke, jadi timer ya, silakan. Kasih kesempatan 3 menit ya, biar seru ya, jadi supaya tertib. Oke, lanjut. Sekarang siapa yang ngomong nih? Bang Adi tadi mau Iya, Bang Adi dulu, Bang Adi. Kalau saya bacakan Yohanes 10 ayat 30 sampai ayat 34 saya bacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, karena dia mengatakan anak Allah. Ya gitu kan? Jadi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia anak Allah, aku dan Bapa satu. Dia menyamakan dia dengan Bapa. Jadi itu jelas, makanya di Yohanes 10 ayat 22 sampai 39 itu kalau dibaca secara utuh, Yesus sudah mengakui bahwa dia Mesias. Aku sudah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tak percaya. Sementara sampai sekarang orang Yahudi masih menanti-nantikan Mesias. Padahal banyak ayat yang mengatakan bahwa Mesias telah datang. Yang paling pas tadi, Yesus sendiri sudah mengakui bahwa dia Mesias. Lalu di Matius 2 ayat 1 sampai 11, orang-orang Majus berkata kepada Herodes, di mana dia raja orang Yahudi yang baru lahir. Makanya Herodes raja Yahudi terkejut. Dan dia mengatakan kepada imam kepala ahli Taurat, di mana Mesias dilahirkan. Lalu para ahli Taurat dan imam kepala mengatakan, di Bethlehem, karena demikian tertulis apa kata Nabi. Jadi jelas Mesias itu lahir telah disaksikan oleh orang-orang Majus. Datanya di Matius 2 ayat 1 sampai 11, dan Yesus sendiri pun mengakui bahwa dia Mesias. Bahkan di Yohanes 4 ayat 22 sampai 26 juga Yesus mengakui bahwa dia Mesias. Demikian. Oke. Ya, pas timernya. Oke, makasih. Jadi jelas ya, tidak dibantah ya bahwa memang di sana konteksnya bukan dia Tuhan. Amin, diaminkan oleh Bang Adi ya. Jadi kita harus paham, memahami ayat itu. Sering teman-teman Kristen ini menipu dirinya sendiri ya. Saya tidak tertipu ya, karena kita tidak akan lari dari konteks. Di sana adalah perikopnya adalah tentang Yesus Yesus itu adalah Yesus yang ditolak orang Yahudi. Jelas di situ konteksnya seperti itu. Jadi tidak akan lari menjadi Tuhan di sana ya. Nah, kalau kita berbicara lagi aku dan Bapak adalah satu, udah diaminkan bahwa di sini konteksnya tentang Mesias ya. Kita coba kasih pendidikan kepada yang lain ya. Dan kalau kita berbicara tentang 26, saya ulang dari tadi ya. Tapi sebenarnya poinnya sudah close ya. Sebenarnya dia tidak di sini tidak menyebut Tuhan dan sudah diaminkan ini, dan diaminkan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tidak menolak bahwa Yesus adalah Mesias ya, seperti itu.
tapi bukan Tuhan. Nah di 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Di domba-domba ini kan pengikut atau murid-muridnya. Jadi kalau kita coba komparasi, murid-muridku mendengar suaraku dan aku mengenal murid-muridku dan murid-muridku mengikuti aku. 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridku dan murid-muridku pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut muridku dari tanganku. Kenapa Yesus berani mengatakan bahwa murid-murid tidak ada yang bisa mengambil murid-muridnya dari pengajaran dia, karena memang dia adalah pilihannya Yesus sendiri karena apa? Karena di 29 dijawab, Bapakku lah yang memberikan murid-muridku. Jadi Yesus tidak punya kuasa di sana. Tapi dia berani mengatakan kekuasaannya itu karena apa? Di 29 berkata Yesus dilanjut, jangan dipocomot-comot. Bapakku yang memberikan muridku kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut muridku dari tangan Bapa. Maksudnya poinnya adalah apa? Bahwa karena Bapaklah yang maha besar, dia sampaikan di situ, yang telah memberikan kepada Yesus, makanya tidak akan bisalah kau mengambil daripadaku. Kehidupan kekal itu akan kuberikan daripadaku karena Bapaklah yang memberikan kepadaku. Jadi Bapa yang memberikan kuasa kepada Yesus. Jadi di situ yang berkuasa adalah Bapaknya. Yesus hanyalah menerima. Nah di ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah inilah yang diselewengkan oleh teman-teman Kristen. Seolah-olah Bapa ini menjelma atau menjadi satu dengan Bapa. Padahal konteksnya adalah tadi di awal. Ini tentang Mesias. Tentang pengajaran. Habis Pak. Oke, selanjut. Baik, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di Yohanes 10 ayat 16, ada lagi dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi bukan cuma bukan murid-muridnya, tetapi murid-murid atau yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid itu. Seperti di Yohanes 17 ayat 8, aku menerima firman, dan semua firman yang diterima Yesus telah disampaikan. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan dari mereka. Kembali ke Yohanes 10 tadi, bahwa yang mendengar Yesus hanya domba-domba. Tetapi ada domba-domba lain yang mau mendengar. Selaras dengan Yohanes 17, yang menerima firman itu hanya murid-murid. Dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid. Jadi ketika Yesus berkata, aku dan Bapa satu, Yesus melakukan apa yang dikerjakan Bapa. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu yang daripada diri sendiri jika ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapa mengampuni dosa, Yesus juga. Bapa mengutus nabi, Yesus juga. Bapa mengutus Roh Kudus, Yesus juga. Bapa mengampuni dosa, jelas Yesus juga. Jadi apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan Yesus, karena Bapa mengutus Yesus. Jadi Yesus diutus untuk memberikan hidup kekal. Yesus diutus untuk membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Demikian.
Ya, jadi tadi coba dia tarik ke belakang tentang Yohanes 10:16 sebelum saya lanjut Yohanes 10:30 saya ajari ya. Ada lagi padaku domba-domba lain, oke? Artinya di luar murid-muridnya ada domba-domba lain, oke? Yang bukan dari kandang ini. Di kandang ini apa? Artinya Yesus ingat kuncinya aku diutus kepada domba-domba Bani Israel. Oke, kuncinya Israel. Nah, di sini ayat 10:16 ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya di Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ingat, Israel pada saat itu dalam jajahan Romawi. Nah, berpencarlah karena suatu penjajahan, berpencarlah orang-orang Israel. Ada yang ke Mesir, ya kan? Ada yang Antioquia, ada yang kemana-kemana. Karena apa? Ada persekusi di sana, ada inkuisisi di sana. Maka menyebar. Nah, tugas Yesus itu adalah kepada domba-domba di luar kandang. Inilah domba-domba itu yang harus diselamatkan oleh Yesus. Karena apa? Alasannya tidak bertabrakan dengan bahwa dia diutus kepada domba-domba Bani Israel. Karena dia juga orang-orang Bani Israel yang ada di Mesir. Suruh kembali. Yang ada di luar daerah mana harus kembali. Seperti itu poinnya. Bukan di luar Bani Israel. Tetap kalau dia berkata, oh domba-domba lain di luar Bani Israel, berarti ayat ini berkontradiksi. Kalau ayat ini memang betul dari Yesus, tidak akan kontradiksi. Betul. Jadi itu adalah yang dimaksud oleh Yesus adalah domba-domba Bani Israel yang ada di luar Bani Israel yang pada saat itu terjajah, yang terinkuisisi dan persekusi. Oke, sekarang 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Di sini bukan Tuhan ya. Karena apa? Di ayat 31, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini ada alasan kenapa orang Yahudi melempar itu. Karena di ayat 32, pada saat mau dilempari oleh orang Yahudi, Yesus menjawab di 31. Kata Yesus kepada mereka, banyak loh pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan mana lagi di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini tentang Mesias. Apalagi kamu tidak percaya. Nah, di 33 Yahudi menjawab di sini. Yahudi loh, ingat, ini Yahudi bukan Yesus. Di 33 jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini perkataan Yahudi. Bukan Yesus mengatakan dirinya Allah. Ini perkataan Yahudi yang disampaikan kepada Yesus. Nah, ini iman ini bahwa Yesus sama dengan Allah ini diimani oleh orang Kristen. Baik, Pak. Ini adalah imannya orang Yahudi yang pada saat itu ini disamakan dengan Allah. Ya, waktu habis, Pak. Oke, jadi nanti di 34 Yesus berkata kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Allah ini huruf kecil, ingat. Nah, inilah yang teman-teman Kristen, kenapa ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil, Allah kapital. Inilah yang tidak dipahami, bahwa Bapa adalah Allah. Ini mengutip Yohanes 10:34, padahal di sini Allah ini huruf kecil. Nah, ini referensinya kemana? Ke Mazmur. Dikatakan siapa yang berkata menerima firman dan menyampaikan firman disebut Allah. Allah di sini adalah pemimpin. Ya, silakan. Nah, Yesus memang pemimpin, waktu itu diutus sebagai pemimpin Bani Israel. Waktu habis, Pak. Itu lanjut. Ya. Oke, makasih Pak ya. Jadi domba tadi adalah murid Yesus, tapi murid Yesus ada juga di luar domba, di luar kandang. Jadi orang-orang yang menerima perkataan Yesus itu adalah murid yang 12 pada mulanya, tetapi terakhir cuma 11. Dari 11 murid itulah orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid Yesus itu, Yohanes 17 ayat 20, ada yang 120 orang, Kisah Rasul 1 ayat 15, ada yang 3.000 orang, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ada yang 5.000 orang, Kisah Rasul 4 ayat 4.
Itu datanya, Pak. Lalu aku dan Bapa satu, akibatnya Yesus menyamakan diri dengan Allah, dia dilempari dengan batu. Karena pernyataan Yesus, aku dan Bapa satu, jelas di ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi tahu bahwa Yesus hanya manusia biasa. Tetapi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kapan Yesus menyamakan diri dengan Allah? Aku dan Bapa satu. Matius 23 ayat 34, aku mengutus nabi-nabi. Itu pernyataan Yesus, bahwa Yesus mengutus nabi-nabi. Yesus mengakui juga mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5 dan 10. Yesus juga mengutus Roh Kudus. Yohanes 24 ayat 26. Yesus juga mengutus nabi, mengutus Roh Kudus, dan Yesus juga mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Jadi aku dan Bapa satu, apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan Yesus. Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan Bapa, itu kerjakan Yesus. Yohanes 5:21, Bapa membangkitkan dan menghidupkan orang mati, Yesus juga melakukan itu. Itu maksudnya. Jadi bukan pernyataan aku Tuhan, bukan. Jadi apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan. Yesus diutus memberikan hidup kekal, membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Jadi jelas aku dan Bapa satu, itu pengakuan Yesus. Dan orang Yahudi melemparinya karena orang Yahudi menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian. Terima kasih. Jadi itu ya, sudah lari-lari. Tapi poinnya adalah tadi benar ya, bahwa diakui bahwa itu adalah pernyataan Yahudi. Nah, pernyataan Yahudi inilah yang diimani oleh teman-teman Kristen. Padahal di ayat berikutnya itu dijawab. Yesus membantah tentang bahwa dia sama dengan Allah, ya kan? Nah, di situ jelas bahwa dia bilang, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, aku telah berfirman bahwa kamu adalah Allah. Nah, di sini Allah ini adalah apa? Ini adalah pemimpin ya. Istilah Allah mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel. Jadi di sini Yesus sedang diselewengkan oleh teman-teman Kristen, tidak merujuk kepada Alkitab, bahwa yang dimaksud aku adalah Allah di sini adalah yang disampaikan oleh Yesus, itu Allah adalah pemimpin, huruf kecil ya. Yang mengatakan Yesus adalah Allah itu orang Yahudi. Nah, diimani iman orang Yahudi. Padahal dibantah di ayat berikutnya oleh Yesus bahwa bukankah ada tertulis aku adalah Allah. Di situ adalah mengatakan akulah pemimpin. Istilah Allah dalam ini adalah Elohim, mungkin mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah. Ah, ini paham. Lihat di Mazmur 82 ayat 6. Oke, jadi tapi jelas di sini bahwa Bang Adi tidak bisa membantah saya, tapi mengaminkan kata-kata saya tentang Yesus berkuasa ya. Yesus mengutus malaikat. Kalau begitu Anda sedang menyamakan Yesus dengan iblis. Ingat di Wahyu, tadi kan menggunakan Wahyu 12 ayat 1 sampai 18 sampai 24. Iblis pun mengutus malaikat. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 7 10 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dan bintang-bintang di langit. Siapa ini? Ini adalah iblis, naga yang membawa pasukannya juga malaikat. Apa bedanya? Makanya konsep kalau Tuhan disamakan dengan makhluk, atau Allah itu menjadi Yesus adalah Allah, apa bedanya Yesus dengan iblis? Karena iblis juga punya pasukan malaikat. Nah, kalau bicara mengutus nabi-nabi, di sana berbicara tentang 12 murid. Di sana murid maksudnya, bukan nabi. Nah, kalau Yesus bisa mengampuni dosa, saya bilang apa? Iblis juga bisa mengampuni dosa. 1 Korintus 5 ayat 5. Kenapa di sini Yesus bekerja sama dengan iblis untuk mengampuni dosa? Coba saya bacakan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini lagi-lagi memposisikan, merendahkan martabat Allah menjadi manusia, dan Yesus direndahkan sejajar dengan iblis.
Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa ini? Kepada iblis. Agar apa? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kalian ini nanti akan diselamatkan oleh iblis di hari Tuhan. Ini adalah referensi dari Yesus. Distempeli oleh Yesus. Bahwa iblislah yang akan menyelamatkan kalian daripada Tuhan. Seperti itu. Kemudian apa? Misalnya Hymenius Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah Tuh habis Pak. lagi. Satu-satu topik. Terima kasih. Topiknya satu-satu. Jadi Sebentar saya Yohanes potong Bang Adi ya. Saya potong dulu Bang Adi. Host. Bang Mahmurid. Bang Mahmurid. Host monitor. Bang Mahmurid host. mungkin Monitor, ada Pak. aktivitas lain, mungkin atas. Jadi Bapak aja sebagai hostnya, mewakili beliau mungkin ada aktivitas. Oh, ya baik. Nah ini Pak, biasanya kalau ada diskusi seperti ini, salah satu harus ada yang bisa mengkoordinir narasi-narasi kedua belah pihak. Seharusnya ada seperti itu, Pak. Posisi Bapak lah yang mengapai. Bapak kan sebagai host, sebagai wasit. Kan kami kan menunjukkan data-data yang kami pahami, ya kan? Jadi kita ini perang data, perang pemahaman, perang pengetahuan dengan data-data. Netizen lah yang mendengar, tidak memaksakan yang, ya. Iya, Oke. tidak betul. Kita teruskan, nggak apa-apa. Kita teruskan karena ini diskusi. Ya, kita kan berbeda pandangan berbeda-beda. Cuma saya meyakini dan melakukannya. Sementara yang lain berusaha meyakinkan untuk menyalahkannya, ya kan? Jadi saya ulang ya. Ya, lanjut. Sorry. Hostnya tadi lagi di belakang. Oke, ada apa Bang Pana? Sebentar. Begini, kedua belah pihak seharusnya ada narasi-narasi yang telah dibawa sama kedua belah pihak. Oh iya. Nanti Bisa. bisa Nanti biar ditanyakan. saya yang menyimpulkan nanti bisa. Iya, baik. Nanti Nah, ya, saya timer lagi ya. Timer lagi ya, karena kan ini kan ketika live ini berlangsung kan rekaman juga jalan, nggak ada masalah. Oke. Oh, Nanti baik. juga hasil daripada diskusi ini kan kita bikin judul atas nama dua orang ini. Terus nanti kita share juga ke channel YouTube Gaib Kalbar ya. Oke, lanjut silakan Bang Adi. Baik, Ya, baik, jelas dilanjut. tadi Yohanes 10 ayat 30 itu pernyataan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Itu pernyataan Yesus. Lalu pernyataan orang Yahudi di ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi pernyataan Yesus, aku dan Bapa satu. Pernyataan orang Yahudi, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Itu. Jadi saya menyampaikan data, dan data itu yang saya sampaikan tanpa menambah dan mengurangi. Kenapa Yesus berani mengatakan aku dan Bapa satu? Karena Yesus kan diutus mewakili Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, itu dikerjakan Yesus. Bapa membangkitkan orang mati, Yesus juga. Bapa mengampuni dosa, Yesus juga. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga. Jadi semua perintah Bapa, termasuk memberikan hidup kekal, Yesus lakukan juga. Itu konteksnya. Jadi bukan Yesus diutus sebagai Tuhan, bukan. Yesus adalah Tuhan, itu pernyataan malaikat Gabriel kepada para gembala di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu di Yesaya 43 ayat 11, Tuhan itu juru selamat. Di Lukas 2 ayat 11, Yesus itu juru selamat Tuhan. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian.
Oke ya, saya izin ya. Tadi dikatakan Yesus juru selamat ya. Ini saya bacakan data ya. Kalau parameternya Yesus adalah juru selamat, padahal dia dikatakan dari tadi berulang-ulang membaca data. Bang Adi, ini tidak ada satupun mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi engkau diutus, engkau diutus. Nah itu poinnya. Jadi jangan ini, di sini ya, Timotius 1:20, di antaranya Herminius Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerak kepada mereka. Ini kenapa harus diserahkan kepada iblis orang yang menghujat? Nah di sini bahwa benar kalau bahwa di sini iblis itu berkuasa mengampuni dosa, 1 Korintus 5:5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis. Sehingga binasanya agar apa? Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi jelas di sini iblis menyelamatkan, iblis juru selamat dalam kalian. Ini tidak bisa dibantah. Nah kemudian tadi katakan bahwa apa itu Yohanes ya, Yohanes 10:30, kita lihat Yohanes 10:30. Aku dan Bapa di sini apa? Aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi melempari dia, tetapi Yesus apa dia bilang? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan manakah di antaramu yang menyebabkan kamu melempari aku? Nah di sini orang Yahudi salah paham. Dia kira Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian Yesus berkata, apa kata Yesus? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu aku telah berfirman, kamu adalah Allah, ini Allah kecil. Nah kalau kita berbicara Allah kecil di sini apa? Lihat di Mazmur. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Di Mazmur, jangan ngarang. Kemudian Allah ini tidak ada, Yesus mengatakan. Nah di sini dijelaskan istilah Allah mungkin mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel. Pemimpin, bukan Allah. Nah inilah yang saya bilang Kristen ini membiasakan mencomot-comot ayat tidak sesuai dengan perikopnya. Nah kemudian di 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini bicara tentang pemimpin. Siapa saja yang berfirman kepada Allah ini adalah wakil Allah. Seperti yang dijelaskan di sini adalah wakil Allah di sini. Nih, wakil Allah. Bukan Tuhan sendiri. Lihat di Mazmur ini. Kenapa nggak paham ya bahasa seperti itu ya? Nah di sini dituliskan lagi, masihkah kamu berkata-kata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa? Ya, dikuduskan oleh Bapa. Dan kenapa dia masih menghujat Yesus? Di sini jelas, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan siapa? Bapakku, jangan kau percaya. Yesus meyakinkan lagi bahwa jangan kau percaya kalau aku memang bukan melakukan pekerjaan Bapa. Berarti betul Yesus utusan. Seperti itu, ini bahasa mudah loh. Makanya sampai akhirnya di sini tidak ada bicara tentang Yesus Tuhan. Ini berbicara tentang orang Yahudi yang menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Karena perikopnya di ayat 22 ini berbicara tentang Mesias. Waktu habis Pak. Oke, makasih. Terima kasih. Saya sudah jelas mengatakan Yohanes 10:30 itu pernyataan dari Yesus. Yohanes 10:33 pernyataan dari orang Yahudi. Kita lanjut. Yesus mengakui bahwa dia anak Allah. Yohanes 10 ayat 36, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ini pengakuan Yesus bahwa dia anak Allah. Di ayat lain, Ibrani 1:8, menurut Allah, anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Lalu, ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jadi, pekerjaan Bapa itu dilakukan oleh Yesus. Bapa memberi hidup kekal. Yesus juga memberi hidup kekal. Jadi, kalau kita bicara utusan, burung gagak juga diutus kepada Kabil. Supaya bagaimana tata cara menguburkan mayat Kain. Jadi utusan tujuannya diutus apa? Jadi jelas Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberi hidup kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yang bisa naik
dan turun ke surga hanya anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Saya bacakan Yohanes 3 ayat 13. Yang bisa turun dan naik hanyalah anak manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi dalam konteks ini Yesus memiliki pernyataan, lalu orang Yahudi protes dengan pernyataan itu karena mereka tidak mengerti kitab suci. Sama seperti Pak Paulus ini nggak ngerti kitab suci, tetapi memaksakan pemahamannya kepada orang yang telah mengerti kitab suci. Demikian. Sudah mulai ini. Inilah yang kita bilang tadi itu ya. Dia sudah mulai lari ke ayat-ayat lain. Kita tahu nggak kenapa Yesus diutus ke bumi? Ini jawabannya. Ini Yesus menjawab. Jadi jangan diterjemahkan aja, ditafsirkan lain-lain ini. Yohanes 6 ayat 9. Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki siapa? Bukan dikehendaki aku, tapi dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Diutus loh Yesus ini. Nah, di sini apa alasannya Yesus diutus? Yesus menjawab, sebab Allah mengutus anaknya, bukan Tuhannya. Jangan dirubah Tuhannya ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Siapa bilang Yesus menghakimi? Ini baca Yohanes 3 ayat 17, siapa yang bilang Yesus menghakimi? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Nah, siapa yang tidak menghakimi? Ini fitnah terus kepada Yesus. Nanti kita tunjukkan lagi. Nah, di sini apa sebabnya Yesus diutus? Tetapi ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Indonesia, Kristen Indonesia, juga di kota-kota lain, aku memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ingat, untuk apa Yesus diutus? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seperti itu. Jangan jadikan Tuhan. Itu bidat. Nah, makanya di sini Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang aku akan minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Mana Yesus punya kuasa? Duduk di sebelah kanan kirinya aja Yesus gak bisa. Mana? Kalau ada sebuah ayat dengan ayat berkontradiksi, itu berarti tidak benar. Berarti salah pemahaman. Makanya saya ajari, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa? Bapa. Paham? Jadi tentang nanti yang berada di kerajaan surga, siapa yang duduk di surga itu, yang masuk ke surga, Yesus tidak punya hak, karena Yesus tidak berhak untuk menghakimi. Yesus tidak berhak untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi dunia Yesus, melainkan untuk menyelamatkan. Dia memang juru selamat, tapi tentang hak untuk menghakimi, untuk duduk di sebelah kanan Bapa di surga, itu dia tidak punya hak. Bagaimana Tuhan tidak punya kuasa apa-apa? Tidak bisa menghakimi. Nah, silakan dibelokkan lagi ayat ini. Lanjut. Ya. Baik. Jadi Yohanes 6 ayat 29 jelas dikatakan Yohanes 6 ayat 29 yang dikatakan tadi saya luruskan. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena, mana tadi? Aku, ayat 29 ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus adalah diutus Allah. Diutus Allah untuk apa tadi? Dan membagikan orang mati pada kerjaman. Yohanes 6, 38-40. Yohanes 5, ayat 22, Yesus sebagai hakim. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepadaku. Ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Ayat 30, bahwa aku adalah hakim yang adil. Yesus pertama-tama diutus menyampaikan firman, menyampaikan Injil supaya hidup kekal.
Tetapi yang tidak percaya kepada Yesus akan dihakimi. Yang menghakimi adalah firman yang dikatakan Yesus. Yohanes 12 ayat 48. Jadi Yesus itu adalah firman sendiri. Yang perkataan itu ayat 12-48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 15, firman Tuhan datang kepada Ananias murid Tuhan melalui penglihatan bahwa Saulus itu alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang Israel dan raja-raja Israel. Memberitakan nama Yesus, nama dengan memberitakan firman Tuhan. Karena Wahyu 1:8, Yesus mengakui bahwa dia firman Tuhan Allah. Jadi yang menghakimi itu adalah Yesus, sang firman itu, yang dikatakan oleh Yesus itu. Makanya Yohanes 8 ayat 43, mengapa engkau tidak mengerti perkataanku? Mengapa engkau tidak mengerti firmanku? Jadi hakim itu adalah Yesus, yang adalah firman itu sendiri. Demikian. Oke ya, jelas ya tadi bahwa yang menghakimi bukan Yesus tetapi firman. Jadi bukan Yesus, mentul. Berarti apa yang saya argumenkan itu tidak salah. Yesus itu tidak datang untuk menghakimi dunia. Itu Yesus sudah sampaikan demikian. Nah, sekarang bicara firman. Siapa itu yang menghakimi? Di situ jelas ya bahwa Yesus tidak menghakimi katanya, tetapi firman yang akan menghakimi. Firman dari mana? Dari Bapaknya. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa dia utusan, itulah yang akan menghakimi kalian. Di mana kalian mengatakan aku Tuhan? Tidak. Karena aku adalah utusan. Aku adalah utusan. Aku adalah juru selamat kepada Bani Israel. Itu yang akan menghakimi. Nah, kalian makanya pada saat teman-teman mengatakan terusilah orang yang berkata akulah Tuhan, itu betul. Karena kalian sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Yesus dari Bapaknya. Bapaknya mengatakan bahwa Yesus itu firman. Maka betul dari firman, tapi bukan Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah penerima firman, apa yang disampaikan oleh Bapaknya disampaikan kepada murid-muridnya. Karena apa? Kalau baca di 1 Yohanes 5 ayat 68 dijelaskan di sana, yang bersaksi tentang di sorga ini siapa? Yesus tidak akan bisa bersaksi di sorga. Karena yang bersaksi di sorga itu hanya Bapa, Roh Kudus, dan firman. Dan Yesus itu tidak ada di sana. Jadi firman itu bukan Yesus. Tapi kalau Yesus dari firman, betul. Tapi firman itu bukan Yesus. Baca 1 Yohanes 5 ayat 68. Yesus hanya bersaksi di bumi. Yaitu apa? Roh, air, dan darah, dan roh kebenaran. Jadi roh kebenaran yang ada pada diri Yesus itu bukan Roh Kudus. Itu baca 1 Yohanes 5 ayat 68. Di sini jelaskan. Jadi bahwa Yesus tidak akan bisa bersaksi di sorga, tidak akan bisa menyelamatkan, tidak bisa menghakimi, karena memang betul. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 68. Inilah dia yang telah datang dengan air darah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air, dengan darah, dan roh lah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi dalam diri Yesus tidak ada Roh Kudus. Yang di dalam diri Yesus adalah air, darah, dan roh kebenaran. Di ayat 7, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di dalam sorga ini siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Di ayat 8 ini baru Yesus. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, lihat. Di bumi, yaitu roh, air, dan darah, ketiganya adalah satu. Nah, roh yang di dalam Yesus ini adalah roh kebenaran sesuai ayat 5 ayat 6-nya. Nah, ayat 6-nya bahwa di sini Yesus adalah air dan darah dan roh kebenaran. Ini Yesus Kristus. Jadi jangan dikarang-karang, baca sesuai data. Jadi di sini firman ini bukan Yesus, karena di sini dijelaskan bahwa yang di firman yang di surga adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Seperti itu. Jangan salah lagi memahami firman. Ya. Baik. Lanjut. Habis, Pak. Terima kasih. Di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketika 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi Bapa itu adalah Allah, Firman yang di sorga itu adalah Allah, Roh Kudus yang di sorga itu adalah Allah. Jadi yang di sorga itu ada Bapa, Firman, Roh Kudus adalah Allah yang satu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah itu di sorga. Firman itu adalah Allah, itu di sorga. Yohanes 1 ayat 14, Firman
surga yang adalah Allah telah menjadi manusia, itulah anak tunggal Bapa yang bernama Yesus. Jadi jelas Yesus mengakui dirinya firman Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Yohanes 12 ayat 48, perkataan yang dikatakan Yesus yaitu firman, itulah yang menjadi hakim. Artinya Yesus adalah firman, Yesus adalah hakim. Yohanes 5 ayat 22, Yesus adalah hakim. Yohanes 5 ayat 27, Yesus adalah hakim. Yohanes 5 ada ayat 30 juga, Yesus adalah hakim. Jadi Yesus pertama diutus menyampaikan firman, bagi yang menerima selamat, bagi yang tidak menerima maka akan dihakimi. Jadi yang tertulis namanya di kitab kehidupan, yaitulah orang yang menerima perkataan Yesus dan orang-orang yang menerima kesaksian perkataan itu yang disampaikan murid-muridnya, namanya nanti akan tertulis di kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Jika tidak tertulis namanya di kitab kehidupan, maka akan dilemparkan kepada lautan api. Demikian. Terima kasih ya. Masih ada Pak waktunya, nggak dimanfaatkan Pak Adi? Bukan soal panjangnya, tapi inti-intinya saya sudah sampaikan. Oh, baik ya. Oke ya. Jadi jelas ya di sini kita baca ya. Tadi dia ngelimur di sini. Di sini ya. Tadi kan Yesus mengatakan dia datang bukan untuk jadi hakim kan? Nah, diperkuat di sini Yohanes 12:4-8-9. Ini yang kadang-kadang disembunyikan maksudnya. Barang siapa, saya kecilkan ini ya. Nah, di sini jelas, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku loh. Ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan. Bukan firman yang telah menjadi aku, tapi yang dikatakan. Ini bahasa Indonesia mudah, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya, bukan Yesus. Pada akhir zaman, sebab aku berkata-kata, artinya firman yang berkata perkataan, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi perkataan-perkataan Bapa yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, itulah yang akan menjadi hakimnya. Yesus tidak punya hak untuk menghakimi, tidak punya kuasa untuk menghakimi. Yesus tidak punya hak seperti itu ya. Karena apa tadi dia bilang, Yesus tidak datang untuk menghakimi, untuk berdiri di sebelah kanan saja tidak bisa dia. Nah, di sini kembali lagi, Bapa, Firman dan Roh Kudus ini ada di sorga. Lihat, Bapa, Firman dan Roh Kudus ada di sorga. Di sorga ada Yesus ini? Tidak ada. Karena di ayat 8, dan itulah 3 orang yang memberi kesaksian di bumi. Nah, Yesus di bumi. Nah, kalau ini Yesus adalah firman, berarti ada 2 Yesus di sini. Yesus di sorga, Yesus di bumi. Berarti firman itu bukan Yesus. Firman itu adalah perkataan Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ada di posisi di sorga. Nah, di ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Nah, roh, air dan darah ini siapa yang di bumi ini? Yesus, di ayat 6. Dan inilah dia yang telah datang dengan air, darah, dan yaitu Yesus Kristus. Ini ke apa? Ini kesaksian tentang anak Allah, bukan kesaksian Yesus Tuhan. Ya, jangan dipelintir lagi. Ini perikopnya saya ambil malah. Jadi Yesus itu bukan firman. Ini ditegaskan bahwa firman itu sesuai yang disampaikan oleh Yesus. Firman itu adalah yang keluar dari mulut Bapa, itu namanya firman. Yesus adalah penyampai firman, makanya disebut utusan, bukan Tuhan. Yesus itu mengatakan bahwa firman itu adalah keluar dari mulut Allah, dan semua manusia, bukan Yesus saja, bahwa semua manusia ini dari firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu. Jadi semua manusia ini disampaikan yaitu dari firman Allah. Kalau Yesus itu dari firman Allah, tidak salah. Bahwa kita semua juga dari firman Allah. Seperti itu. Daging Yesus dari ibunya, saya pun dari ibunya, tapi roh yang ada pada diri saya adalah roh dari Allah. Sesuai sudah sebenarnya.
tinggal Bang Adi silahkan belokkan lagi apa-apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Yesus itu pertama tidak berkuasa untuk menghakimi dunia dan tidak berkuasa untuk menghakimi surga. Itu pernyataan Yesus, hanya Bapa lah yang berani menghakimi. Kalau Yesus bisa menghakimi, ya wajar aja kalau dia diberi kuasa. Tetapi yang punya hak kuasa untuk menghakimi Allah, karena Yesus tidak berkuasa untuk duduk di sebelah kiri Bapa, sebelah kanan Bapa. Seperti itu, lanjut. Baik, di Yohanes 12 ayat 48 sampai 50, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang di hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi firman itu adalah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu adalah firman itu sendiri, perkataan itu sendiri. Makanya kalau mau hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau. Mengenal engkau itu Bapa. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi harus dua poin ini. Hanya mengenal Bapa aja nggak cukup. Harus mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa turun dari sorga untuk memberikan hidup yang kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi yang tertulis itu hanya bisa dipahami oleh orang yang telah Yesus bukakan pikirannya. Lukas 24 ayat 45. Sebab Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Bapa hanya anak. Yang tahu siapa anak hanya Bapa. Dan orang yang berkenan kepada Bapa atau anak untuk menyatakannya. Kalau mau tahu siapa Bapa, tanya Yesus. Kalau mau tahu siapa Yesus, tanya Bapa. Jadi hanya mengetahui dari orang, hanya mengetahui dari tulisan orang, belum bisa mengenal siapa itu Yesus. Matius 16 ayat 14 sampai 20, Petrus mengetahui siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakan kepadanya siapa Yesus. Jadi aku dan Bapa satu itu pernyataan Yesus. Artinya apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan Yesus. Bapa mengutus nabi, Yesus juga. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga. Bapa mengampuni dosa, Yesus juga. Bapa memberikan hidup kekal, Yesus juga. Demikian. Ya, jadi poinnya adalah kalau Yesus itu adalah mengampuni dosa, iblis juga mengampuni dosa, Yesus juga mengutus malaikat, iblis juga mengutus malaikat ya. Jadi apa bedanya iblis dengan Yesus kalau itu parameternya sebagai Tuhan, dan iblis pun bisa jadi Tuhan seperti itu yang saya sampaikan tadi ya. Kita bicara tentang ini ya, tentang Tuhan. Ini tentang langsung ke konsep apakah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata dalam kitab pengajaran Tauratnya bahwa Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Jelas di sini ya, kita jelas bahwa Yesus itu mengatakan, ini pengajaran Yesus yang diimani. Jadi tidak mungkin Allah ini jadi manusia. Nah, nanti dibelokkan lagi. Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Ini pengajaran Yesus loh. Ini pengajaran Yesus, selama hidupnya dia belajar begitu. Di Ayub, para nabi pun demikian, karena dia bukan manusia. Tuhan ini bukan manusia. Dan Yesus mengatakan dia anak manusia, anak Allah, anak manusia. Tetap berkata begitu. Kemudian, lihat, aku ini adalah Allah dan bukan manusia. Yosua 11 ayat 19. Jadi jelas ya, bahwa Allah itu tidak mungkin jadi manusia, berinkarnasi, menjadi firman menjadi manusia. Tidak, semua sama. Ajaran Yahudi tidak pernah orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, tidak ada. Ini jelas ya. Kemudian sejak purbakala, hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Masya Allah, ini ajaran betul. Ajaran Yesus betul ini yang diselewengkan oleh teman-teman Kristen dari sejak dulu kala loh. Tidak ada akan Allah berubah seperti itu ya, seperti ini. Nah di sini dikatakan lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman,
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ini apa Yohanes 1:18? Yesus meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dialah yang mengatakannya. Kenapa diselewengkan lagi? Kenapa diselewengkan lagi? Dijelas pelajarannya. Nah, di Keluaran lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada yang dapat memandang aku dapat hidup. Ini pengajaran Yesus. Makanya di sini tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Di sini dijelaskan, jika kita saling mengasihi Allah, tetap Dia di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Yohanes sedang mengajarkan pengajaran Yesus bahwa kalau kita mengenal Allah, saling mengasihi, saling mencintai. Makanya Yesus mengajarkan tentang kasih. Karena apa? Dengan kasih ini kita merasa dekat dengan Allah. Seperti itu, bukan melihat Allah atau Yesus menjadi Allah. Tidak seperti itu. Allah, Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Lihatlah ya, 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Kekal itu tidak berubah. Inkarnasi jadi manusia, berubah jadi 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak mungkin seperti itu. Allah itu kekal dalam kekekalannya, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kenapa mau dibelokkan lagi ini? Dan di sini dijelaskan bagaimana kita mengenal Allah yang tidak kelihatan. Di Roma 1:12 diajarkan. Sebab apa yang tidak nampak, ini Allah yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari apa? Karyanya. Yesus mengajarkan Bapa itu tidak bisa lihat. Bagaimana mengenal Bapa? Yaitu dengan karya-karyanya, dengan ciptaannya, dunia dan ciptaannya. Sehingga mereka dapat melihat dan berdalih. Dijelas bahwa dengan mengenal Allah yang tidak nampak itu melihat karya-karyanya. Bumi diciptakan, bulan ada, siang dan malam, ada laut, ada terang, ada gelap. Begitu dengan karyanya kita melihat Allah yang tidak kelihatan. Bukan Allah menjadi manusia, karena di Bilangan 2:39 tadi itu mengatakan Allah itu bukan manusia. Allah itu kekal dalam kekekalannya, tidak berubah bentuk. Dan tetap dia tidak akan kelihatan. Itulah pengajaran-pengajaran yang benar. Jangan dirubah-rubah lagi. Lihat di sini. Kekal Allah ini. Kamu inilah saksi-saksi, demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kok muncul di abad keempat ajaran Paulus mengatakan Yesus adalah inkarnasi dari Tuhan? Tidak, ini menyalahi ajaran agama samawi. Menyalahi betul ini. Coba bertobatlah, ikutlah ajaran-ajaran Yesus. Makanya Yesus di sini mengatakan bahwa Dia dengan Allah itu dua esensi yang berbeda. Kalau Allah itu di sorga, Yesus di bumi. Ayat 23 ayat 19 itu udah beberapa kali saya sampaikan, itu pernyataan dari Bileam kepada Balak. Jadi Bileam itu menyogok Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Silakan dibaca mulai ayat 20, Bilangan 23 ayat 4 sampai Bilangan 22 tadi, Bilangan 22 ayat 21 sampai 35 itu ada kronologinya. Raja Balak ingin agar Bileam itu mengutuki bangsa Israel. Jadi Bileam mengatakan hanya yang dikatakan Allah saja yang saya katakan. Kalau Allah memberkati, saya tidak bisa mengutuk. Ternyata udah disogok dia. Untuk itulah aku menyogokmu, memberi kamu upah supaya mengutuk Israel. Tapi Bileam mengatakan apa yang dikatakan Allah itu yang saya katakan. Allah itu bukan manusia. Allah bukan bisa disogok. Itu konteksnya, Pak. Jadi data-data itu Allah bukan manusia karena pernyataan dari Bileam sendiri di ayat 18. Lalu diucapkanlah sajaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengar aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku dapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Jadi konteksnya ini adalah Raja Balak ingin agar Bileam mengutuki Israel. Makanya sampai 3 kali itu Bileam mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia, nggak bisa disogok. Itu konteksnya, Pak. Demikian. Oke, makasih. Nah, ternyata Bang Adi ini comot-comot ayat lagi saya bilang ya. Kalau bisa bicara konteks, kenapa tidak dibaca dari awal? Di sini jelas, di sini bilangan 23 ini berbicara siapa? Lalu Tuhan menemui Bileam. Tuhan loh, ini huruf besar semua. Kalau Tuhan bukan manusia kan sudah disampaikan dari tadi, ayatnya banyak, bukan ini saja. Saya kan mengambil motif satu ayat ini karena akan berkorelasi dengan yang lain. Nah, di sini 16, kenapa diambil dari 17 saja? Ini lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Apa yang dikatakan? Nah, ini tadi, Allah bukan manusia. Karena apa? Ini berkorelasi dengan saya tadi bicara Allah ini bukan manusia. Nih, karena di Ayub juga berkatakan Allah ini bukan manusia. Dikatakan juga di sini Hosea ini mengatakan Allah ini bukan manusia. Ini perkataan Allah. Bukan Bileam. Bileam menyampaikan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah ini bukan manusia. Ini selaras. Jangan comot-comot ayat. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah ini bukan manusia. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tidak mungkin Allah berdusta dan menyesal. Kalau sifat Allah itu berdusta, berarti bukan Allah maksudnya. Nah, sementara Yesus kan sering berbohong, suka berbohong juga. Saya tidak tahu apa penulisnya yang berbohong atau Yesus yang berbohong. Kan jelas di sini seperti di Lukas 24:44. Yesus kan berbohong. Coba buktikan ke saya kalau Yesus tidak berbohong. Kalau Yesus tidak berbohong di Lukas 24:44, jelas di situ Yesus berbohong. Kalau Yesus tidak berbohong, bagaimana buktikan bahwa dia adalah Tuhan? Nah, di sini Lukas 24:44. Dan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kita, aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Apa katanya yang tertulis? Yesus berkata, katanya Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari dari antara orang mati pada hari ketiga. Buktikan ke saya kalau Yesus tidak berdusta. Di mana ayatnya, pasal berapa, ayat berapa di kitab Mazmur, Taurat Musa dan kitab Mazmur, pasal berapa ada tertulis demikian. Buktikan bahwa tadi bukan perkataan Bileam atau bukan perkataan Tuhan. Silahkan jawab. Baik, jadi saya tidak mencobotkan, saya bahas tuntaslah Bilangan 22 ayat 36 sampai 23 ayat 3. Saya bacakan. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Aron pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak menghendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Tetapi perkataan Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Pujot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya, Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki Bukit Baal. Dari situlah dilihatnya bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi
Mungkin Tuhan akan datang menemui aku dan perkataan apa yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia di atas sebuah bukit gundul. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam, dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagi Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung dibu Yakub? Siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergilah bersama-sama dengan aku ke tempat lain. Dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanya dia ke padang pengintai ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sebab aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak, katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apa yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkanlah sajaknya, hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukan manusia sehingga ia berkata dusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman banyak dan berbicara dan tidak mendapatnya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Jadi di sini jelas apa yang difirmankan oleh Tuhan atau Allah itu yang dikatakan oleh Bileam kepada Balak. Sementara Balak itu ngotot, bahkan memberi upah, menyogok supaya Bileam mengutuki Israel. Makanya muncullah ayat ini, Allah bukan manusia, Allah nggak bisa disogok. Itu konteksnya, Pak. Demikian. Jadi panjang lebar poinnya tetap sama. Di sini Bang Adi, kau coba baca ya. Lalu Tuhan menemui Bileam, menaruh perkataannya ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak. Di sini ada Tuhan, ada Bileam, ada Balak ya ceritanya. Dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepada Balak, nah si Bileam sudah sampai kepada Balak, berdiri di samping korban bakarannya bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya. Balak bertanya nih kepada Bileam, karena Bileam menerima firman nih. Apa yang difirmankan Tuhan? Berarti firman Tuhan yang ditanyakan kepada Bileam ini apa? Lalu diucapkanlah sanjak katanya. Sebelum dia menyampaikan, dia bilang, bangunlah hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu, dan dengarkan aku, hai anak Zippor. Disampaikanlah firman Tuhan di ayat 19. Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Itu makanya bersesuaian dengan ayat-ayat lain bahwa Tuhan itu memang bukan manusia sehingga ia berdusta. Nah, pertanyaan saya di Lukas 24:46 itu, buktikan kalau Yesus itu Allah atau Tuhan, karena di situ Yesus menurut apa yang saya kaji, bahwa di Lukas 24:44 ini Yesus sedang berdusta.
Kalau Tuhan itu dikatakan tidak pernah berdusta dan tidak pernah menyesal, ternyata di sini Yesus yang diklaim oleh Kristen adalah Tuhan, ternyata di sini adalah berdusta. Di Lukas 24 nomor 44. Sekarang buktikan kalau Yesus ini tidak berdusta. Di mana tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, bahwa ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu buktikan bahwa di situ adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Sederhana kok untuk membuktikan Yesus ini adalah Tuhan atau Allah. Kalau Yesus itu memang tidak bisa, kalian tidak bisa membuktikan di Lukas 24 nomor 44 bahwa Yesus ini adalah bukan pendusta, berarti betul Yesus Tuhan. Tetapi sampai sekarang kalian tidak bisa membuktikan pernyataan Yesus ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu aja kuncinya. Kalau Yesus berdusta, yakin bahwa perkataan Yesus bahwa dia itu anak manusia, dia utusan. Buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak berdusta di sini. Di mana Yesus mengatakan di kitab Taurat Musa? Buktikan. Ini poin gampang loh. Kalau Allah bukan manusia itu kan sudah ayat-ayatnya bukan di bilangan aja. Di lain-lain kan sudah dikatakan bahwa Allah bukan manusia. Nah, di bilangan 239 tadi itu mengatakan Allah itu tidak berdusta. Nah, maka mana mungkin Tuhan berdusta? Buktikan ke saya bahwa Yesus mengatakan ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Kalau tidak benar di sini Yesus berdusta dan wajar saja dia bukan Tuhan. Pertama, Yesus tidak pernah mengklaim dia Tuhan. Silakan dijawab. Di mana? Ya, jangan muter-muter. Kita poin ke puncak bahwa Yesus ini adalah Tuhan atau bukan. Kita buktikan di Lukas 24 nomor 46. Di mana di sini ayatnya? Silakan dijawab. Bos, saya pamit dulu ya. Baterai saya lemah nih. Bang Baal, Bang Pana, saya pamit ya. Baik Bang Herman Aswin, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar Bang Adi, Bang Paulus, nanti ketika berbicara mohon fokus ke ininya, ke handphonenya, mungkin signalnya turun naik ya. Jadi ada beberapa kalimat yang mungkin tadi tidak begitu tertangkap oleh teman-teman di bawah. Silakan Bang Adi, silakan. Terima kasih. Bilangan 22, 23 kan belum tuntas. Udah lari ke 20, Lukas 24 ayat 46. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti. Lukas 24 ayat 4 itu pernyataan lalu diselidiki oleh Lukas. Makanya di mana tertulis Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada tertulis yang menulis itu adalah Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, dan Lukas sendiri menulis di Lukas 9:22. Jadi itu yang dimaksud di situ. Berbeda dengan Lukas 24 ayat 44. Apa yang tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab Mazmur Daud, di kitab para nabi tentang aku harus digenapi. Jadi yang tertulis Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Noise Pak. Oke, makasih. Jadi yang tertulis Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga itu bukan di kitab Taurat Musa, bukan di kitab para nabi, bukan di kitab Mazmur, tetapi di kitab Injil. Kitab Injil itu di Matius 16 ayat 21, di Markus 8 ayat 31, di Lukas 9 ayat 22. Yesus sendiri mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem, aku mendapat aniaya, akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu pernyataan Yesus sendiri yang ditulis oleh murid-muridnya sendiri. Jadi kalau dipahami bahwa pernyataan Lukas 24 ayat 46 itu di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, di kitab Mazmur, itu salah. Yesus di Lukas sendiri menulis Lukas 9:22. Kalau percaya kepada tulisan Lukas 22 ayat 24, percaya aja lah ke Lukas 9 ayat 22. Karena Lukas sendiri menulis bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tertulis di Lukas 9:22
dan selaras dengan Lukas 2 ayat 46. Demikian. Luar biasa, luar biasa. Itu Bang Adi menyimpulkan bahwa Lukas 24:44 itu adalah salah ya. Luar biasa itu. Saya baru dengar ada seorang Kristen sekelas Bang Adi mengatakan Lukas 24:44 itu salah karena tidak tertulis di kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur. Nah, disinilah saya membuktikan bahwa Yesus itu manusia. Karena manusia ini tidak berdusta. Nah, di sini tadi diaminkan bahwa ini salah. Artinya apa? Kita ambil kesimpulan, teman-teman, bahwa ini Yesus berdusta di sini. Yesus mengatakan tegas loh tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saya bilang di mana Taurat Musa, kitab Mazmur tertulis demikian. Saya ulang lagi, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Nah, dikatakan ini salah katanya. Makanya teman-teman, coba kita belajar kepada iblis, ya. Coba kita belajar nih dalam makanya di 1 Korintus 6 ayat 19 saya bilang apa? Dan penipu-penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yesus kalau di sini kan bisa dikategorikan penipu. Saya tidak kasar, di sini ada tulisannya penipu ya. Dan penipu-penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di sini Yesus kan berdusta, bisa dikategori menipu lah. Karena kita kan coba kita belajar dalam ini kepada iblis ya. Matius 4 ayat 6. Di sini bagaimana iblis pintar di sini ya. Dia hafal ya, ayat-ayat Taurat dan Mazmur ya. Iblis berkata, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Sama dengan Yesus nih bilang, ada tertulis. Sebab ada tertulis titik 2 mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, iblis berkata, nah ternyata pernyataan iblis ini 100% loh, kurang sedikit, itu benar. Tertulis di kitab Mazmur 91. Nomor 91, nomor 11, 12. Sebab nih ya, di Mazmurnya bunyi demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Kok persis? Kok persis? Hah? Kok sama ini? Mana engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kenapa Yesus ini tidak paham apa yang tertulis di kitab Mazmur, kitab Taurat? Luar biasa nih, iblis pintar mengutip ini. Nah, ada satu poin yang saya dapat dari Yesus ini. Lumayan lah ini ya. Di Yohanes 15 ayat 25. Walaupun ini salah juga Yesus ini. Gagal juga, berbohong juga. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi titik 2. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ada di kitab Taurat, dia bilang. Ini berbohong lagi Yesus. Atau memang dia nggak paham tentang kitab Taurat. Iblis lebih pintar loh. Nah, kita buktikan, saya cari-cari ternyata di sini. Di Mazmur adanya. Salah lagi. Ini ada tapi salah. Gimana ya? Janganlah sekali-kali bersuka cita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Yesus bilang di kitab Taurat katanya. Kitab Taurat. Ternyata ada di kitab Mazmur. Bagaimana seorang yang dianggap Tuhan tidak tahu kitab Mazmur, padahal Mazmur itu datangnya dari Tuhan juga, kitab Taurat juga dari Tuhan. Dia yang berfirman, dia tidak tahu. Gagal ini, cacat ini benar Tuhan seperti ini. Mazmur, kitab Taurat itu kan firman Tuhan. Yesus itu kan Tuhan, dia sendiri yang berfirman, dia yang nggak tahu, kan lucu. Masa gitu kalah sama iblis? Iblis lebih cerdas loh di sini 504 ayat 6. Ini yang berfirman di Bible Anda ini iblis atau Yesus sih Tuhan? Masa iblis lebih paham? Ini jangan-jangan Bible ini adalah firman iblis gitu loh. Saya nggak tahu ini. Karena iblis lebih paham loh ini. Wajar saja dalam pengajarannya Yesus selama hidupnya, Yesus didampingi oleh seorang iblis dalam pengajaran Kristennya.
Wajar loh, dalam pengajarannya Yesus adalah didampingi oleh seorang iblis. Makanya saya heran ini, kenapa iblis lebih pintar daripada Yesus? Silakan. Di Yohanes 5 ayat 46 kata Yesus, sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Jadi di Lukas 24 ayat 22 sampai ayat 27, apa yang ditulis oleh Musa dan para nabi tentang Yesus harus dinubuatkan. Jadi Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Jadi kata-kata tentang Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi mulai dari Lukas sampai Maleakhi itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Yang menulis Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga bukan kitab Taurat, bukan kitab para nabi, tetapi adalah muridnya. Muridnya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan. Jadi yang menulis Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga adalah murid-muridnya, bukan kitab Taurat, bukan kitab Mazmur, bukan kitab para nabi. Lalu di Lukas 4 atau Matius 4, jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus kepada iblis. Iblis mencobai Yesus atau Tuhan Allah di situ? Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di konteks itu, iblis mencobai Yesus. Setelah Yesus dicobai oleh iblis beberapa kali, Yesus berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ternyata yang dicobai iblis adalah Tuhan Allah. Setelah iblis sadar bahwa iblis mencobai Tuhan Allah, yaitu Yesus, maka iblis mundur. Jadi pahami konteks itu, yang dicobai iblis adalah Tuhan Allah. Dan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang dicobai iblis. Satu lagi pertanyaan, saya mau aktivitas lain, silakan host, karena ada aktivitas lain, tapi saya mau dengar. Saya masih dengar, supaya sportif ya. Sorry Pak. Mau dipakai jadi Saya mau kerja, tapi saya mau dengar satu lagi karena Oke ya. Jadi jelas ya, Bang Adi, bahwa tidak akan ketemu di sana. Itulah yang saya bilang bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang tentunya punya salah, punya kehilapan, tapi saya yakin kalau Yesus itu yang benar-benar yang diimani oleh umat Islam, bahwa Isa alaihissalam itu sendiri, ketika Yesus bernarasi salah, saya tidak berpikir positif aja. Di sana memang Bang Adi mengatakan bahwa itu salah, betul salah. Apa di pertanyaan yang salah nih, Yesus atau penulis Lukas, itu kan? Yang tadi di Yohanes yang menulis ini Yesus atau Lukas? Maksudnya pernyataan Yesus itu yang salah atau penulisan Yohanes gitu ya. Makanya disitulah Islam mengatakan bahwa memang kitab kalian ini sudah dicampur aduk antara tulisan manusia dengan pernyataan Allah itu sendiri. Nah, kita sebelum saya Bang Adi mau turun, saya juga mohon maaf. Nah, tentang percobaan iblis ini kita loncat tadi yang sudah kita skip ya, tidak bisa dijawab dan sudah dijawab oleh Bang Adi, itu adalah salah pernyataan Yesus itu. Oke, yang dicobai iblis ini, dan disitulah bahwa Yesus adalah Allah itu, menurut saya didangkal sekali. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di bukit, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus? Yang ditawarkan kepada Yesus inilah tentang kerajaan dunia. Bang Adi pernah mengatakan iblis tahu bahwa yang menciptakan dunia adalah Allah, atau kita bilang Yesus prainkarnasi. Iblis tahu dunia diciptakan oleh Allah. Tetapi kenapa iblis menawarkan kerajaan Allah, kerajaan dunia? Kalau Yesus itu Tuhan sepencipta langit dan bumi, menciptakan kerajaan Allah, kenapa iblis menawari kerajaan dunia? Kan lucu. Yang menciptakan dunia, yang menciptakan kerajaan dunia adalah Tuhan, Allah sendiri. Kalau kalian bilang Yesus sendiri. Loh, kenapa iblis menawarkan kerajaan dunia? Gagal di sini kalian.
di sini iblis menawarkan kerajaan dunia karena dia tahu iblis tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, makanya ditawarkanlah kerajaan surga, kerajaan dunia. Semua isinya ditawarkanlah kepada Yesus. Itu poinnya. Oke, demikian ya. Jadi situ tidak boleh bernarasi lagi bahwa Yesus adalah Allah, karena di situ sembahlah Allah di sini bukan kepada Yesus, memang harus menyembah ke Allah yang ada di Bapaknya Yesus ya. Karena tidak mungkin iblis akan menawari kerajaan-kerajaan dunia kepada Yesus kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, karena iblis tahu yang menciptakan langit dan bumi ini adalah dia sendiri. Buat apa lagi menawarkan dia? Kalau dia tahu Yesus Tuhan ya keceleklah iblis. Sudah tahu kok dia yang menciptakan langit dan bumi. Demikian Bang Adi, saya mau pamit juga karena ini ruangannya diganti office nih sementara. Host, terima kasih. Mohon undur ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Oke, mohon izin. Lanjut yang lain. Baik, terima kasih abang berdua. Mantap sekali diskusinya pagi hari ini, lebih kurang 2 jam kita berada di atas ini.